Salah satu jenis dari jaringan hewan itu adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini disebut dengan connective tissue atau jaringan yang mengikat jaringan satu dengan jaringan lain atau menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Selain fungsi dari jaringan ikat mengikat jaringan satu dengan jaringan lain, maka jaringan ikat ini juga merupakan jaringan yang mengisi jaringan lainnya. Serta jaringan ikat inilah yang menunjang atau menyokong, memperkuat jaringan-jaringan itu sendiri. Dan jaringan ikat memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai jaringan yang bisa mengatur suhu, sebagai pertahanan, dan juga regenerasi jaringan. Jaringan ikat itu memiliki komposisi yang terdiri atas matriks dan juga sel. Matriksnya sendiri terdiri atas serabut-serabut dan juga bahan-bahan dasar. Serabut jenisnya itu terdiri atas 3 jenis. Yang pertama disebut dengan serabut kolagen, di mana serabut kolagen ini memiliki warna putih, dia punya elastisitas yang rendah, namun daya renggangnya begitu tinggi. Kolagen ini sendiri tebal dan panjang. Serabut lainnya disebut dengan serabut elastis yang memiliki warna kuning dan juga memiliki daya elastisitas yang begitu tinggi. Beda dengan serabut kolagen, elastisitasnya rendah. Serabut elastin ini elastisitasnya tinggi, makanya disebut elastin. Susunan seratnya tipis. Sedangkan serabut lainnya itu ada retikuler. Serabut retikuler ini elastisitasnya rendah dan bentuknya sebenarnya mirip dengan serabut kolagen, hanya saja dia lebih tebal dan pendek. Nah, sedangkan bahan dasarnya itu dilihat dari komposisinya sebenarnya adalah monopolisakarida sulfat dan juga asam hyaluronat. Di mana jika monopolisakarida sulfatnya ini konsentrasinya tinggi, maka matriksnya jadi kaku. Sedangkan apabila asam hyaluronatnya yang tinggi, maka matriksnya akan menjadi lentur. Maka jaringan ikat ini juga memiliki sel. Sel ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada fibroblast, di mana fibroblast inilah merupakan sel yang mensintesis dan mensekresikan protein pada serabut. Lalu ada yang namanya makrofag. Makrofag ini adalah sel yang bentuknya berubah-ubah dan biasanya dia berfungsi untuk melawan yang tidak diinginkan datang menuju ke jaringan. Kaitannya dengan pinositosis dan juga endositosis. Selain itu juga ada sel mas atau disebut dengan sel tiang, di mana sel ini yang menghasilkan heparin dan histamin. Heparin itu antikoagulan, jadi kalau ada pembekuan darah, maka dia bisa membuat darah tidak membeku. Sedangkan histamin meningkatkan permeabilitas kapiler darah. Bentuk sel berikutnya adalah sel lemak, di mana sel lemak ini adalah sel yang berfungsi menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Juga ada sel darah putih yang berfungsi melawan patogen. Patogen ini sumber penyakit, misalnya virus, bakteri, dan lainnya. Demikianlah komposisi dari jaringan ikat. Jaringan ikat ini sendiri berdasarkan matriks dan sel penyusunnya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Yang kedua ada jaringan ikat padat, kemudian ada jaringan lemak, yang ketiga. Yang keempat itu ada jaringan tulang, di mana tulang ini adalah tulang rawan. Yang kelima adalah jaringan tulang, yang keenam adalah jaringan ikat darah. Dari keenam jenis ini kita akan bahas satu-satu. Ikat longgar kalau dilihat dari struktur gambarnya, ini artinya dia ada sesuatu yang longgar-longgar. Nah, serabut yang menyusunnya adalah serabut kolagen dan elastin, di mana sel penyusunnya dapat terlihat itu mengandung fibroblast dan juga ada makrofagnya. Susunan serat kolagen dan elastinnya itu longgar-longgar. Oleh sebab itu, jaringan ini disebut dengan jaringan ikat longgar. Letaknya bisa di sepanjang tubuh, itu ada di bawah kulit. Kemudian juga ada di pembungkus dari pembuluh darah, juga dari pembuluh saraf. Juga di ikat longgar ini ditemukan terutama di sekitar dan di antara organ-organ. Jaringan ikat longgar ini dapat dibedakan dengan jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat itu disebut dengan padat karena serat-seratnya tersusun sejajar.
Bedanya dengan longgar, kalau longgar itu struktur seratnya tidak ada keteraturan, namun kalau ikat padat dia terlihat teratur, berjejer, membentuk sejajar dengan kolagennya, struktur dari serat kolagennya itu sangat padat. Jaringan ikat padat ini sendiri, serabut penyusunnya adalah serabut kolagen. Dia punya sifat fleksibel namun tidak elastis. Selnya adalah sel fibroblast dan juga makrofag, sama dengan ikat longgar. Karena dia punya fleksibilitas tapi tidak elastis, maka jaringan ikat padat ini dapat ditemukan pada hubungan antar tulang dengan otot yang disebut dengan tendon, dan juga hubungan tulang dengan tulang yang disebut dengan ligamen. Dengan kata lain, bahwa jaringan ikat padat ini dia yang mengisi atau menghubungkan sesuatu yang lebih kuat atau lebih berat. Nah, ini kan kalau tulang dengan ototnya itu kan untuk gerak, sehingga membutuhkan jaringan ikat yang padat, bukan jaringan ikat longgar. Berikutnya adalah jaringan ikat lemak. Jaringan ikat lemak ini dari sisi namanya saja, dia merupakan kumpulan dari sel-sel lemak. Nama lain dari jaringan ikat lemak ini adalah jaringan adiposa. Nah, jika dilihat gambarnya, maka jaringan ikat lemak ini terlihat seperti kantung dengan pinggiran yang tidak rata. Kantung inilah yang akan mengisi cairan atau tetesan-tetesan lemak, sehingga yang tidak rata itu yang disebut dengan sel lemak. Jika ini kumpulan ini yang namanya adiposa atau jaringan ikat lemak. Seratnya sendiri adalah tersusun dari serat kolagen, dan fungsi dari jaringan ikat lemak ini menyimpan lemak yang merupakan cadangan makanan pada jaringan. Juga, jaringan ikat lemak berfungsi sebagai bantalan dan melindungi organ dari suhu dingin. Dari segi letak, jaringan ikat lemak ini ada di seluruh tubuh, di bawah permukaan epidermis kulit, kemudian di antar persendian, di antar jaringan, juga misalkan di organ-organ itu bagian luarnya itu ada jaringan ikat lemaknya, termasuk juga di dalam sumsum tulang. Tanpa adanya lemak, maka bahaya sekali bagi organ, misalnya ada guncangan atau benturan, itu akan bisa merusak organ. Dengan adanya jaringan lemak ini, maka ada yang berfungsi sebagai bantalan. Yang biasanya membuat bingung itu adalah membandingkan jaringan lemak dengan jaringan ikat darah dari sisi gambar, karena sama-sama bulat-bulat begitu. Cara membandingkannya adalah jika sel lemak itu susunannya seperti kantung, pinggirannya tidak rata. Namun kalau jaringan ikat darah, sel-sel darahnya itu pinggirannya itu rata, lebih halus. Nah, jaringan ikat darah ini adalah jaringan ikat yang spesial, yang khusus. Komposisinya dia terdiri atas cairan dan juga sel. Cairannya disebut dengan plasma. Sedangkan selnya itu ada sel darah merah, eritrosit. Fungsinya adalah mengangkut zat cari makanan, mengangkut zat sisa, mengangkut hormon, mengangkut O2, mengangkut karbon dioksida. Dan juga ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini yang melawan penyakit sebagai imunitas juga. Dan juga ada trombosit, keping-keping darah yang nanti berperan pada proses pembekuan darah. Jaringan darah akan lebih banyak nanti, sistemnya itu kita pelajari pada sistem sirkulasi. Dari sisi letak, otomatis jaringan ikat darah ini ada di seluruh tubuh. Jangan lupa, cara membedakannya itu lihatlah pinggirannya. Dan di dalam jaringan lemak itu tidak terdapat inti. Namun pada jaringan ikat darah itu ada jenis sel yang memiliki inti, yaitu adalah leukosit. Memang warnanya nampak sekilas sama, dan pewarnaan ini mempermudah untuk mempelajari jaringan ikat lemak sebenarnya. Jangan sampai salah lagi membedakan mana jaringan ikat lemak dan mana jaringan ikat darah. Selanjutnya adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini biasa disebut juga sebagai kartilago. Jaringan tulang rawan sendiri, komposisinya terdiri atas matriks dan juga sel, di mana matriksnya itu disebut dengan kondrin. Sedangkan sel penyusun jaringan tulang rawan disebut dengan kondrosit. Nah, fungsi dari kondrosit ini adalah mensintesis dan menghasilkan kondrin. Jadi sel ini fungsinya menghasilkan matriks.
Dan matriks atau kondrin ini jenisnya adalah ada yang kolagen dan juga elastin. Pada usia anak-anak, jaringan tulang rawan ini disusun oleh jaringan yang disebut dengan jaringan mesenkim. Sedangkan pada usia dewasa, maka jaringan tulang rawan ini disusun oleh jaringan yang disebut dengan perikondrium. Jaringan mesenkim sendiri disebut adalah jaringan pengikat embrional, sedangkan jaringan perikondrium ini merupakan selaput rawan atau yang disebut dengan fibrosa tipis. Jaringan tulang rawan sendiri jenisnya dibedakan menjadi jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastin, dan jaringan tulang rawan fibrosa. Nah, gambarnya bisa nampak sangat berbeda. Tulang rawan hialin itu serabutnya komposisinya adalah serabut kolagen. Jaringan tulang rawan hialin ini berwarna putih kebiruan dan dia punya perbandingan dengan elastin. Elastin itu kalau serabutnya adalah serabut kolagen dan juga elastin, di mana elastinnya yang paling banyak, maka disebut jaringan tulang rawan elastin. Dari segi warna, dia berwarna keruh kekuningan, kalau hialin warnanya putih kebiruan. Nah, beda lagi dengan fibrosa. Kalau fibrosa, serabutnya adalah serabut kolagen yang tersusun sejajar dan padat. Nah, warnanya adalah warna gelap dan keruh. Kenapa bisa gelap? Karena serabut-serabutnya itu sangat padat sekali, sehingga ketika dilihat di mikroskop itu nampaknya lebih gelap. Tulang rawan hialin sendiri ini dapat ditemukan pada permukaan tulang sendi, misalnya ada bronki, laring, kemudian juga bisa ditemukan pada trakea. Sedangkan tulang rawan elastin itu dapat ditemukan pada telinga, kemudian juga pada hidung, dapat juga ditemukan pada bronchiolus dan pada epiglotis. Sedangkan jaringan tulang rawan fibrosa dapat ditemukan pada cakram antar tulang belakang, juga dapat ditemukan pada persendian tulang paha. Dan tulang rawan fibrosa ini dapat ditemukan pada tempat melekatnya tendon. Jika dilihat kesimpulannya, maka tulang rawan hialin itu susunannya longgar. Kalau tulang rawan elastin itu padat-padat. Kalau tulang rawan fibrosa ya sejajar. Next, selanjutnya adalah jaringan tulang. Jaringan tulang ini komposisinya itu tersusun atas sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Dan matriksnya itu sangat padat. Dan terjadi proses pengapuran yang disebut dengan kalsifikasi, di mana pengapuran ini matriks padatnya itu mengandung kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat. Proses dari pembentukan pengapuran kalsifikasi ini nanti akan dibahas di sistem gerak. Menurut proses pengapuran dengan matriks padatnya inilah, maka jaringan tulang dibedakan menjadi dua. Ada tulang kompak yang nama lainnya adalah tulang keras, dan juga ada tulang bunga karang yang nama lainnya adalah sponsa. Nah, dari tulang kompak ini matriksnya sangat banyak, rapat dan padat. Dia punya sistem yang disebut dengan sistem Havers. Sistem Havers ini merupakan sekumpulan lamela-lamela yang lingkaran-lingkaran itu disebut dengan lamela. Nah, juga mereka memiliki kanalikuli, juga ada osteosit dengan lakuna. Di bagian tengahnya itu terdapat kanal pusat dan mengandung pembuluh-pembuluh darah. Tulang kompak atau tulang keras sendiri dapat ditemukan pada tulang-tulang pipa atau tulang panjang, misalnya tulang lengan, tulang betis, terutama adalah tulang-tulang pada penyusun alat gerak. Fungsinya sendiri itu adalah sebagai memperkuat. Sedangkan tulang bunga karang atau tulang sponsa itu kebalikan dari tulang kompak atau keras, di mana susunan matriksnya longgar, tidak rapat, dan memiliki rongga. Juga tidak akan ditemukan adanya sistem Havers. Fungsinya sendiri adalah membentuk rangka tubuh, juga melindungi jaringan lunak. Ditemukan pada tulang pipih, dan jaringan bunga karang ini memang dia ada rongga-rongganya. Nanti akan lebih banyak dibahas di sistem gerak.
Well, selesai sudah pembahasan mengenai jaringan ikat. Semoga penjelasannya bisa membantu. Selamat menikmati harimu. Terima kasih.